Baiklah anak didik kami, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Ini sangat menarik anak didik kami ya, khususnya di era digital saat ini, di era teknologi saat ini. Sangat mempengaruhi terhadap kehidupan manusia ya, dan mempengaruhi terhadap ruang. Kita bersyukur hidup di era perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi ya, termasuk teknologi transportasi saat ini. Ya, itu sesuatu yang harus kita syukuri oleh anak didik kami. Kita bandingkan dengan kehidupan orang tua kita dulu ya, hidup pada masa ya teknologi yang sangat sederhana. Termasuk penggunaan media saat ini ya untuk proses pembelajaran. Yang perlu dipahami oleh anak didik kami bahwa teknologi itu adalah hasil daripada ilmu pengetahuan atau buah daripada ilmu pengetahuan, itulah teknologi. Dan teknologi ini diciptakan oleh para ahli ataupun para pakar, para ilmuwan tentu untuk menjawab persoalan hidup daripada manusia ya. Dari yang sebelumnya hanya menggunakan tenaga manusia, maka seperti yang ada di sini, maka diciptakanlah teknologi transportasi menggunakan tenaga hewan ya. Tentu ini kan kalau kita lihat ya, muatan yang dibawa oleh hewan ini tentu kalau dibawa satu orang kan nggak mungkin, tapi dengan adanya hewan ini tentu bisa membawa ya volume atau banyaknya muatan daya angkut yang bertambah. Ya, ini juga ada teknologi ya berupa beca dayung ya. Ada tentu ada lagi teknologi yang lebih modern ya. Ya, yang semakin canggih ya, kita lihat di sini baik itu teknologi ya darat ya, udara, laut ya, sangat bervariasi. Tentu ini tadi Bapak katakan diciptakan untuk mempermudah kehidupan daripada manusia. Misalnya teknologi transportasi itu kan untuk memperlancar proses distribusi ya ataupun mobilitas pergerakan barang, orang ya, jasa dan lain sebagainya ya. Sekali lagi dengan adanya teknologi transportasi ini ya, proses pergerakan semakin cepat, semakin nyaman ya, memudahkan barang dan manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau itu yang disebut dengan tadi mobilitas ya, mobilitas. Sedangkan komunikasi kan ya bisa mempercepat komunikasi, menyampaikan informasi ya, memudahkan kita menyampaikan pesan dan menerima pesan, mengetahui perkembangan di dunia. Kemudian juga teknologi produksi misalnya seperti jetor ya, mesin-mesin itu kan mempercepat proses produksi ya. Jadi sekali lagi perkembangan teknologi ini dari yang tradisional menuju modern ya, itu sangat membantu kehidupan manusia. Tapi ya mempengaruhi ruang, karena apapun ceritanya yang namanya teknologi itu ya membutuhkan sarana dan prasarana ya, membutuhkan sarana dan prasarana. Di sini dibuat ya bahwa teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain lebih cepat ya, yang diangkut juga lebih banyak, kemudian lebih nyaman ya. Kemudian teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Teknologi produksi dimanfaatkan untuk ya memproduksi ataupun menghasilkan sesuatu ya, baik itu sandang, pangan dan papan. Ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, lebih cepat ya, dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Itu bedanya ya. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang tadi, ada perubahan ya. Seperti ketika mau membuat pelebar jalan atau jalan tol ya, jalan lurus itu tentu kan itu membutuhkan perluasan jalan ya. Bisa saja misalnya persawahan itu akan beralih fungsi menjadi jalan.
membutuhkan terminal, yang membutuhkan bandara, dermaga ataupun pelabuhan, ya, tentu akan ada yang namanya alih fungsi lahan ataupun konversi lahan. Ya, itu perubahan ruang itu. Bahkan di beberapa negara seperti Thailand dan beberapa negara maju lainnya sudah membuat jalur transportasi ya di bawah, ya, dia di bawah ya terowongan. Itu kan ya untuk menghemat, ya. Jadi sekali lagi, ya, dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi tentu memudahkan manusia, terutama transportasi, ya, untuk pergerakan, ya, manusia, barang, ya, kemudian lebih nyaman. Kita bandingkan kan menggunakan ini alat teknologi yang lebih tradisional dengan yang modern ini, ya, yang sudah saya ini kan modern sekali, ya, ini lebih cepat, lebih nyaman ini kereta api, ya, pergerakannya juga lebih cepat, ya. Tapi itu tadi konsekuensinya, ya, akan ada perluasan jalan, ya, untuk terminal, bandara, pelabuhan, ya, atau alih fungsi lahan. Lahan itu akan beralih fungsi, ya. Yang sebelumnya tadi Bapak katakan bisa saja perkebunan, persawahan, ya, bahkan permukiman, ya akan mengalami perubahan untuk kepentingan tadi, jalan tol, perlebaran jalan dan lain sebagainya. Jadi artinya apa, anak didik kami? Setiap perubahan itu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Baik, anak didik kami, untuk menguji pemahaman anak didik kami, di sini ada soal, ya, alat transportasi perahu dayung. Nanti bisa buat misalnya transportasi darat, transportasi udara, ya. Prasarana transportasi yang dibutuhkan ada dermaga, ada sungai, benda yang diangkut, ya, manusia, barang. Keunggulan tidak tergantung pada bahan bakar karena dia kan apa, perahu dayung, ya. Kemudian jarak yang kelemahannya kan jarak tempuhnya pendek dan muatan barang sedikit. Jadi boleh nanti diisi di sini pesawat terbang, kereta api atau bus, ya. Silahkan diisi oleh anak didik kami, ya. Itu aja, ya. Ya, alat transportasi, prasarana transportasi, benda yang diangkut, keunggulan dan kelemahan. Mudah-mudahan lewat penjelasan Bapak ini bisa dipahami oleh anak didik kami. Silakan dibuat catatan dan dikerjakan. Terima kasih.